Shalom adik-adik, kasih Tuhan. Ya, pada saat ini kakak mau bertanya kepada kalian, apakah adik-adik pernah diajar atau pernah dididik oleh orang tua pada saat adik-adik masih kecil? Adik-adik diajar waktu naik sepeda, atau pada saat adik belajar membaca atau menulis. Nah, itu pasti orang tua memiliki peran yang penting untuk mendidik adik-adik semua. Nah, peran orang tua tidak hanya mengajar kalian untuk membaca, tidak hanya mengajar kalian untuk menulis ataupun naik sepeda atau berjalan dan lain sebagainya, tetapi peran orang tua juga mengajar kita, ya adik-adik dan kakak juga, untuk memiliki karakter Kristus pada saat kita masih kecil. Sejak kecil orang tua pasti memiliki peran penting untuk mendidik kita menjadi dan mengikuti karakter Kristus dalam kehidupan kita. Nah, pada saat orang tua yang lebih tua dari kita, kadang-kala kita merasa kita nggak mampu, kadang-kala kita merasa kita tidak bisa, atau kadang merasa kita kenapa sih harus dididik seperti ini atau seperti itu dan lain sebagainya. Tetapi pada saat kita menghadapinya, kita mengikuti didikan orang tua kita mengikuti didikan orang-orang yang lebih tua dari kita, maka kita akan mendapatkan hasilnya. Meskipun kadang kita nggak mendapatkan hasilnya pada saat ini, tetapi ingat, kita akan mendapatkan hasilnya di kemudian hari. Begitu juga dengan Tuhan, ya. Tuhan juga mendidik kita, tidak hanya orang tua kita, tetapi Tuhan juga mendidik kita saat atau sejak kita masih kecil. Nah, kakak mau baca buat kita semua di Ibrani 12 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Ibrani 12 ayat 5 sampai yang ke-11 berbunyi, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anak-anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampangan. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita peroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita, tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran dan memberi damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Nah, di Ibrani 12 ayat 5 sampai 11 ini menjelaskan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan itu juga dididik oleh Tuhan. Ya, pada saat kita dididik oleh Tuhan, tadi yang kakak sudah bilang bahwa kadang-kala kita merasa kita tidak mampu, kadang-kala kita merasa kita tidak bisa. Tetapi ingat bahwa ayat yang kelima dijelaskan bahwa kita jangan putus asa. Ya, dengan didikan kita jangan putus asa, kita jangan menyerah, tetapi kita tetap berjuang dalam didikan tersebut. Ya. Dan kita juga jangan menganggap enteng atau jangan menganggap remeh dengan didikan tersebut. Karena apa? Kadang-kala didikan tersebut menurut kita itu enggak zaman gitu ya, dengan zaman kita pada saat ini. Tapi ingat bahwa didikan itu harus kita patuhi, jangan menganggap enteng. Karena orang tua kita, terlebih Tuhan, sudah tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Mereka sudah lebih paham mengenai kehidupan. Maka jangan pernah menganggap enteng atau jangan menganggap remeh tentang didikan tersebut. Nah, yang ayat yang ke-11 dijelaskan memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Nah, memang didikan itu membuat kita sedih, kita nggak mampu, kita kecewa, ataupun kita merasa kita kok malah dikekang dan lain sebagainya. Tapi ingat sekali lagi, tetap semangat. Ya, meskipun saat ini kita merasa bahwa kita dikekang, kita merasa kita harus melakukan seperti yang apa yang diberitakan orang tua kita, terlebih oleh Tuhan, tetapi ingat, itu nanti akan mendatangkan sukacita di kemudian hari. Karena apa? Itu akan kita rasakan buah-buah yang sudah Tuhan berikan.
itu, maka daripada itu, ayo kita sama-sama belajar didikan dari orang tua kita sama-sama belajar untuk mendengar didikan ajaran dari orang tua kita. Jangan kita dengar aja tetapi kita tidak lakukan, tapi ayo kita sama-sama mendengar dan kita lakukan. Itu semua demi kebaikan kita. Terlebih juga didikan oleh Tuhan. Ya, kita juga harus mendengar didikan Tuhan dan didikan kita lakukan, kita terapkan, maka kita bisa mendapatkan hasil yang baik dan kita juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Berapa menit?